karena istirahat kami cuma 30 menit, itu termasuk makan, ke toilet, dan sholat kalau misalnya di waktu sholat. Jadi memang tidak memungkinkan untuk keluar. Jadi aku sering banget loh denger, mungkin ini lebih kebentuk dari gambaran-gambaran orang sih di luar sana, baik dari sosial media atau kita juga ada masa-masa lagi ngerasa bokeh juga. Oke, halo semua, nama aku Dila Amanda, bisa dipanggil Amanda. Umur aku tahun ini 22 tahun dan aku kerja sebagai seorang project manager di perusahaan startup di SCBD. Halo semua, aku Krisa Nurmala, tapi biasanya dipanggilnya Ica. Aku kerja di salah satu multinational company di Cikarang. Posisinya senior staff di HR department. Boleh diperlihatkan apa yang ditulis? Boleh dikasih tahu nggak sih kenapa Kak Amanda nulis itu? Mungkin karena salah satu yang aku sering denger itu kalau memang mereka tuh terbiasa punya shift, punya jadwal. Jadi mungkin most likely mereka tuh work-life balance ya. Sedangkan aku mungkin nggak bisa merasakan itu. Jadi ini yang aku simpulkan mengenai apa yang aku pandang mengenai mereka gitu. Oke, Kak Krisya boleh menanggapi? Oke, ini bener banget. Okay. Mostly memang karena di Cikarang itu pabrik manufacturing, menghandle ratusan hingga ribuan orang. Hal-hal terkecil semuanya diperhitungkan detik demi detiknya. Jadi memang sangat teratur, semua hal itu diatur. Jalan diatur, jalan diatur di sebelah mana gitu ya. Jadi memang ini benar. Oke, terima kasih Kak Amanda. Untuk Kak Krisya boleh diperlihatkan? Oke, kenapa tuh Kak Krisya menuliskan itu, dikasih tahu alasannya? Karena kalau misalnya aku perhatikan, kalau misalnya nih kebetulan pas lagi ke Jakarta gitu ya, atau misalnya orang-orang di sekitar aku di Cikarang yang memang kerjanya di Jakarta, di saat aku sudah sampai di kantor atau aku kayak 10 menit lagi sampai kantor, mereka baru berangkat gitu. Jadi aku bisa membayangkan memang oh sepertinya sih flexi working hour gitu. Atau misalnya aku kebetulan ada third party yang memang kantornya di Jakarta, kalau aku teleponnya 7:30 itu oh belum ada orangnya gitu. Jam 9 ada yang enggak. Tapi kadang-kadang juga 5:30 atau misalnya menuju jam 6 sore mereka masih angkat telepon. Jadi aku pikir wah sepertinya mostly itu memang untuk orang-orang yang bekerja di sekitar SCBD atau di Jakarta, mereka flexi working hour. Menurut aku jawabannya itu bisa benar, bisa salah. Karena tergantung sih, mungkin karena di SCBD itu perusahaannya ada banyak macam ya. Mulai dari ada yang startup, yang lebih fleksibel. Ada juga beberapa sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kayak akuntan, dimana mereka udah ada strict. Tapi mungkin ini karena memang yang terlihat dari kejauhan atau terlihat dari keseluruhan itu flexible working. Tapi kalau aku sendiri, aku mewakilkan dari pihak yang fleksibel. Jadi aku bisa bilang tepat buat aku, tapi mungkin nggak tepat buat the rest of karyawan SCBD. Dan jujur ini agak ya enak nggak enak sih, karena jadinya kita tuh nggak ada tahu oh kapan kita harus mulai kerja dan nggak tahu kapan kita udah kelar kerja gitu. Oke, untuk statement kedua, kerja sebagai buruh itu mudah karena pekerjaan yang dilakukan stagnan gitu-gitu aja, berbanding terbalik dengan karyawan yang pekerjaannya terkesan lebih kompleks. Boleh Kak Amanda? Aku mungkin karena belum pernah merasakan, menurut aku ini sesuatu yang nggak bisa aku nyatakan sih. Tapi menurut aku percaya setiap pekerjaan itu punya ya susah dan keenakannya sendiri. Kalau aku mungkin karena kerjaan aku yang banyak dinamikanya, apalagi kerja di perusahaan yang berhubungan dengan teknologi harus up to date. Jadi aku ngerasa ya itu berat-berat aja. Tapi di satu sisi aku juga melihat kalaupun aku diberikan kerjaan yang repetitif, kayak aku seneng deh biar nggak
ya nggak ngerasa tiap hari tuh beda-beda challenge-nya gitu sih. Oke. Gimana nih Kak? Lebih gampang atau enggak, sebenarnya enggak juga gitu. Sebenarnya enggak juga, karena itu tergantung tiap bagian kompleksitasnya beda-beda. Kemudian repetitif itu juga tergantung orangnya. Mungkin tadi Kak Amanda bilang pengen kadang repetitif, pengen kadang enggak gitu. Tapi kita bayangin orang 8 jam kerjanya sama itu terus gitu ya, sama itu terus, pasti ada jenuh-jenuhnya. Jadi dibilang kerjaannya lebih gampang, enggak juga gitu, karena melakukan 8 jam hal yang sama, dan bisa jadi seminggu hal yang sama, sebulan hal yang sama gitu, which is sebagai seorang buruh gitu kan kita nggak bisa nentuin, misalnya bosan sama kerjaan ini, pengennya ganti lagi, itu nggak bisa. Buat mengatasi rasa bosan pas lagi jam kerja gimana kan? Kalau aku kan mungkin bisa ya agak-agak scroll sosmed dikit ya kalau atau ayo kita jajan yuk ke bawah kemana gitu. Kalau misalnya ini konteksnya adalah teman-teman operator, itu memang tidak bisa ya. Jadi memang karena sudah ada target tertentu, sekian jam harus menghasilkan sekian produk atau sekian item, jadi memang itu tidak bisa. Udah scroll sosmed atau misalnya ke kantin bentar beli minum, tiktokan dulu, emang nggak bisa. Jadi hal itu dilakukan ketika di istirahat, di istirahat, kemudian nanti atau di jam pulang kerja. Terus stereotip ketiga untuk pekerja di Cikarang atau buruh Cikarang itu nggak gitu memperdulikan mental health dari karyawan. Mungkin dari Kak Krishan. Sebetulnya sih enggak ya gitu, enggak, kita peduli juga, cuman mungkin memang tidak sempat di-upload di sosial media gitu. Karena nggak dikontenin gitu. Tadi juga aku sempat ngobrol-ngobrol sama tim Girls Beyond di sini, karena kalau misalnya teman-teman operator ini kebanyakan mereka senang-senangnya atau dalam tanda kutip flexingnya itu di status WA. Jadi yang tahu ya yang nge-save nomornya mereka gitu. Sedangkan ini nggak tahu, ini perspektif aku ya. Mungkin kalau teman-teman SCBD di Instagram mungkin ya ininya atau misalnya sempet nih bikin konten YouTube gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman buruh ini nggak sempet, jadi kelihatannya kayak ya ampun kerja terus gitu ya, padahal nggak juga gitu. Cuma memang tidak terblow up ke sosial media kayak gitu. Kita juga dan yang aku lihat juga memang perusahaan-perusahaan yang besar, pabrik-pabrik yang besar, ada kok mereka kayak satu waktu gitu, kayak apa ya, iya misalnya kayak jalan-jalan bareng gitu, gathering ya, gathering. Ada yang sama karyawannya aja, bahkan ada yang ngajak sama keluarganya, anggota keluarganya. Jadi itu salah satu untuk work-life balance-nya di situ. Kalau aku sendiri, kalau ditanya perusahaan SCBD kayaknya mostly udah pasti udah aware ya, kita sangat-sangat ya mementingkan mental health. Menurut aku ini salah satu faktor dari memang perusahaan kita tuh lumayan perusahaan yang suka expose, baik mungkin social media, mungkin teman-teman sering lihat nih akun Instagram live at mana gitu ya, atau di TikTok. Dan mungkin salah satu hal yang aku bisa syukuri dari pekerjaan ini adalah mereka itu inisiatif dan punya banyak ide sih dalam bentuk mental health. Misalnya teman-teman gak cuma sekedar diberi kita kegiatan nih akhir bulan, tapi banyak banget event-event di dalamnya. Misalnya di hari Jumat ada kegiatan workout, atau misalnya ada kegiatan yoga bareng gitu-gitu. Atau sering juga aku pernah di-provide, kita ada materi learning, dan juga kita salah satu perusahaan aku tuh pernah memberikan benefitnya itu kita bisa konsul sama psikolog gitu. Aku boleh nambahin juga nggak ya? Oke, tadi karena ngomongin live at titik-titik gitu ya. Nah, betul. Jadi kan mungkin kalau di tempatnya Kak Amanda kayak ngeliatin nih suasana kantor nih kayak gini. Nah, kenapa Cikarang tidak terlihat suasana kantornya gimana? Karena memang mostly kami memproduksi produk-produk yang emang belum saatnya rilis, belum saatnya launching. Jadi memang betul, memang banyak hal yang confidential. Aku yakin di hampir semua perusahaan itu ada area-area tertentu yang memang nggak boleh kita ngambil video atau foto di situ. Jadi memang kayak nggak kelihatan kerjanya apa nih gitu, nggak kelihatan asiknya di office-nya kayak gimana gitu. Memang karena
itu dia, ada keterbatasan kita ngambil foto atau video di area-area tertentu. Kalau misalnya stereotipnya adalah pekerja yang kerja di SCBD itu hedon, kayak misalnya makan siang atau enggak pulang langsung ke PP gitu ya. Itu gimana tuh dari Kak Amanda? Jujur ini aku sering banget loh denger, dan kalau aku sendiri bisa dibilang sebenarnya semua perusahaan, aku yakin kantor-kantornya tuh punya banyak godaan. Mungkin ya terspotlight aja sih SCBD banyak tempat makan, tempat-tempat yang mungkin entertainment. Kalau aku sendiri ini nggak bisa dikategorikan ke semuanya, tapi memang ada saatnya sebagai karyawan ya mungkin kita bentuk self rewardnya. Oke, ini abis gajian jadi pengen agak nge-treat dirinya ke PP atau pergi ke Ashta. Kebetulan kantor aku juga tinggal jalan 5 menitan ke Ashta, jadi aku kayak ya udah deh self treat gitu. Mungkin ini lebih kebentuk dari apa ya, gambaran-gambaran orang sih di luar sana, baik dari sosial media. Tetap kita juga ada masa-masa lagi ngerasa bokeh juga, awal bulan juga kita wartegan, makanya juga di kantin gitu. Bahkan most of the time aku lebih sering makan di kantin bawah sih. Jadi mungkin ya ini yang kelihatannya, atau mungkin kebetulan pada saat itu kalian lihatnya pada saat abis gajian kali ya. Jadi nggak apa-apa lah ya kita self reward itu sih. Berarti kalau jadi buruh di Cikarang itu sholatnya terbatas waktunya atau gimana tuh bisa? Oke, jadi untuk waktu ibadah gitu ya, karena memang mayoritas muslim ya, waktu ibadah itu memang dibatasi. Menurutku waktu yang dibatasinya itu masuk akal kok gitu. Jadi memang diperhitungkan lah dari area kerja ke musola, jalannya berapa menit, terus wudhu berapa menit, lipat mukena, tek dan lain-lain, itu semua ada waktu. Jadi waktunya itu sangat masuk akal. Jadi aku melihat juga nggak merasa aduh kita diburu-buru banget sih mau sholat aja gitu, itu enggak gitu. Contohnya misalnya kayak sholat Jumat, kalau hari biasa kita istirahat jam 12 sampai jam 1 siang, tapi khusus untuk sholat Jumat, yang beribadah sholat Jumat itu istirahat dimulai 11.30 sampai jam 1. Artinya meskipun ada waktunya, tapi waktunya itu masuk akal, tidak membuat kita juga jadi yang Ibadah harus buru-buru. Enggak sih. Nah, kalau aku sendiri tuh ngelihat kalau mungkin perusahaan SCBD karena lebih variatif kali ya Kak, lebih banyak dari nggak cuma di satu agama atau gimana. Jam istirahat tuh ada, tapi kadang mungkin ya udah ini jam istirahat bebas sebebas-bebasnya, nggak ada jam spesifik. Oh, kalau misal Jumatan ada lebih spare 30 menit, itu aja sih. Mungkin lokasinya banyak perusahaan, jadi akses ke musola itu lumayan agak susah, kayak harus jalan jauh. Tapi untungnya memang perusahaan itu menyediakan tempat untuk misalnya kalau teman-teman pada mau Jumatan gitu sih. Tapi emang nggak ada specific time. Dan mungkin kalau kita juga nggak ada yang waktu untuk sholat subuh, karena kita mungkin nggak lembur ya, dan nggak ada shift yang sampai malam sih Kak, gitu sih. Oke, jadi karena tadi ada beberapa statement yang ternyata, aku pikir sebelumnya begini, ternyata begini ya. Jadi memang ya nggak semua juga karyawan di SCBD itu hedon ya. Ternyata katanya ada juga bokeh-bokehnya. Ada juga makan di wartegnya, ada juga makan di kantinnya. Jadi ya sebenarnya sama aja ya seperti kita yang kerja di Cikarang gitu. Ada masa-masa hedonnya, ada masa-masa bokehnya ada. Cuman mungkin karena di SCBD memang didukung sama banyak tempat-tempat tongkrongan gitu. Jadi ya pastilah pengen nyobain gitu ya. Tapi karena di Cikarang tempat tongkrongannya terbatas, nah itu mungkin yang bikin jadi ya kita nggak pernah nongkrong gitu ya, kayak gitu. Bukan nggak pernah lah, jarang gitu. Kemudian yang kedua, karena memang di kami itu flexingnya beda jalur gitu sama teman-teman di SCBD, jadi kelihatannya kayaknya kerja terus, kelihatannya kayak mental health-nya kurang disentuh. Ternyata ya sama aja gitu, karena memang tidak terblow up aja. Oke, mungkin satu perspektif yang aku rasain banget berubah adalah dari cerita Kak Ica itu aku jadi sadar, ternyata walaupun memang karyawan-karyawan yang kerja di Cikarang itu ada waktu yang teratur, tapi sebenarnya mereka juga ada saat-saat tertentu mereka juga having fun. Mungkin kalau orang-orang ngerasanya mereka kerja mulu, aku dulu juga ngerasa kayak ini orang kerja serius banget nih, ngadep mesin, ngadep ini itu kan. Ternyata mereka juga ada sisi sisi menyenangkannya mungkin belum
terupload. Seperti yang Kak Ica bilang kan, banyak mungkin mereka after working hour suka main tapi mungkin nggak sering diliatin, atau sebenarnya perusahaan mereka juga mementingkan mental health tapi yang nggak sering ke blow out. Jadi ya aku menyadari bahwa ya setiap pekerjaan itu pasti ada saat-saatnya kita akan fokus kerja, dan ya pasti ada saat-saatnya kita juga having fun. Oke, misalnya tukar posisi aku jadi orang yang kerja di SCBD, yang aku lakukan adalah menikmati waktu istirahat tadi yang fleksibel ya, karena tadi Kak Amanda bilang istirahat ya udah gitu ya, bisa nyobain mungkin tempat makan baru atau kemana gitu, waktunya juga nggak terlalu ditentuin. Nah itu kayaknya aku bakal nikmatin banget waktu itu, karena punya waktu yang lebih lama buat istirahat, kayaknya aku bakal nikmatin itu. Satu hal yang aku penasaran banget adalah nyobain shift sore atau shift malam. Karena sebelumnya mungkin aku biasa bangun pagi kan, terus kelarnya malam. Aku pengen sih, penasaran banget gimana ya cara-cara orang itu bisa kerja dari malam tuh sampai subuh. Walaupun ya lumayan takut, tapi itu penasaran sih. Dan menurut aku itu salah satu poin hebat, kualitas hebat yang aku bisa liatin dari karyawan di sana. Karena mereka bisa fleksibel, kalau emang dibutuhkan saat shift pagi, mereka bisa shift malam juga bisa. Jadi aku pengen banget sih nyobain, kira-kira aku survive gak ya? Kira-kira ada rasa takut gak ya pas habis pulang kantor? Gitu sih dari aku.